Silakan duduk, Nak. Ya, permisi Bu. Iya, terima kasih ya kamu telah hadir dalam kegiatan konseling pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan konseling pada hari ini, mungkin ada baiknya kita berdoa ya, Nak Syahira. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya, Syahira? Alhamdulillah cukup baik Bu. Oh iya, bagaimana dengan proses pembelajarannya tadi di dalam kelas? Apakah lancar atau terdapat kendala? Mungkin kalau masalah proses pembelajaran di dalam kelas itu Bu berjalan dengan lancar, tidak ada kendala kalau masalah di kelas. Oh iya, baik. Namun sebelum kita memulai kegiatan konseling pada hari ini, Ibu akan menjelaskan sedikit ya mengenai kegiatan konseling ini. Nah, konseling adalah suatu kegiatan yang dimana merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan kepada individu atau syahira sendiri atau kelompok untuk menyelesaikan masalah tertentu melalui wawancara dengan cara yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup. Adapun tujuan dari konseling ini itu syahira untuk membantu syahira dalam mencapai tugas perkembangannya secara optimal ya. Nah, kegiatan konseling ini juga itu dilandaskan atas yang namanya kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Nah, dalam hal ini syahira jangan takut kalau apa yang dibicarakan pada hari ini itu terkeluar ke orang lain. Permasalahan pada hari ini itu cuma kita berdua yang tahu dan Tuhan. Adapun asas keterbukaannya syahira, di mana syahira ini bersedia untuk terbuka dan menceritakan permasalahan yang syahira kiranya alami. Nah, apakah syahira memahami hal tersebut? Baik Bu. Sejauh ini saya sangat memahami tujuan dan bagaimana metode konseling itu berjalan nantinya. Nah, baik. Nah, kegiatan konseling ini juga dibatasi ya oleh waktu syahira. Mungkin kita akan melakukan kegiatan kali ini itu dengan menggunakan waktu kurang lebih 20-30 menit ya. Dengan waktu yang singkat ini kiranya kita memanfaatkan sebaik-baik mungkin agar masalah syahira yang belum terselesaikan pada pertemuan kali ini kita juga bisa mengaturnya di pertemuan selanjutnya. Oh ya, baik, saya paham. Baiklah, kita kan sudah menyepakati waktu kegiatan kali ini. Apakah syahira ini sudah bersedia melakukan kegiatan konseling? Iya Bu, saya sudah sangat siap untuk melakukan konseling bersama. Nah, sekarang kakak ingin syahira untuk menceritakan nih permasalahan apa yang kira-kira syahira alami. Karena tadi kan syahira mengatakan bahwa ada hal lain di luar dari proses belajar dan pembelajaran di dalam kelas yang mengganggu syahira. Baik Bu, jadi masalah saya kali ini tuh terkait dengan teman saya Bu. Saya melakukan tindakan yang mungkin bisa dianggap tidak senonoh. Jadi ceritanya seperti ini Bu, saya kerap kali dan ini saya lakukan secara berulang-ulang. Saya mengejek teman saya yang memiliki badan yang kecil dan pendek, dan itu sebenarnya saya anggap awalnya bercanda Bu. Seperti itu. Jadi syahira ini telah melakukan ya perbuatan yang tidak baik dengan cara menindas teman kamu sendiri. Iya Bu, betul. Nah, kira-kira apa sih yang mendasari syahira melakukan hal tersebut?
Jadi sebenarnya awalnya itu Bu, saya hanya ingin mengajak teman saya ini bercanda. Jadi saya mengajak teman saya bermain-main lah ceritanya, saling mengejek begini-begini. Terus saya mengatakan, ih badan kamu kecil, pendek, begini-begini. Maksud saya adalah hanya ingin supaya teman saya ini terhibur. Tapi ternyata teman saya malah baper, bisa dikatakan sebagai apa ya, tidak menganggap apa yang saya lakukan ini sebagai candaan. Ah, jadi Syahira ini melakukan tindakan kayak body shaming begitu ya kepada temannya, dengan sebenarnya Syahira melakukan itu dengan maksud dan tujuan hanya bercanda, tetapi teman Syahira ini tidak menganggap hal itu sebagai suatu candaan ya. Iya Bu, jadi saya tidak menyangka kalau bakalan seperti ini, karena kan pada awalnya saya hanya mengajak teman saya ini untuk bercanda, untuk bermain-main, dan hal seperti ini kan sudah sering saya lihat Bu. Misalnya teman saya mengatakan hal serupa atau bercanda, mengejek body atau sejenisnya, dan menurut saya itu hal yang biasa. Jadi saya mempraktekkan juga ke teman saya, dan saya tidak menyangka bahwa teman saya ini tidak menganggap apa yang saya ucapkan ini sebagai candaan Bu. Baik, saya paham ya perasaan Syahira. Nah, karena kamu kan sudah menyadari ya bahwa perbuatan yang kamu lakukan itu salah, sehingga membuat teman kamu ini tidak nyaman begitu. Nah, apakah kira-kira kamu sudah menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini, Syahira? Sejauh itu belum Bu. Saya masih bingung untuk bertindak seperti apa terhadap teman saya ini, karena saya merasa bingung begitu Bu, bagaimana cara menyampaikan rasa bersalah saya dan permintaan maaf saya ini kepada teman saya. Baik. Di sini kan tadi Syahira masih bingung ya, dan belum menemukan solusi dari permasalahan yang Syahira hadapi. Mungkin di sini kita akan melakukan kegiatan konseling dengan pendekatan gestal ya, menggunakan teknik yang namanya empty chair atau bangku kosong. Nah, pada kegiatan ini kakak atau ibu meminta Syahira untuk melakukan yang namanya top dog dan underdog, yang dimana itu merupakan suatu reka adegan dengan berperan sebagai pelaku dan berperan sebagai korban. Nah, tujuan teknik ini itu sendiri dilakukan agar Syahira dapat mempertanggungjawabkan apa yang menjadi perbuatan Syahira yang tadi, permasalahan tadi, dan dapat merubah sikap ataupun pandangan Syahira atas apa yang temannya rasakan begitu ketika Syahira melakukan perlakuan seperti itu, agar hal itu tidak terjadi lagi untuk selanjutnya. Apakah kamu memahami penjelasan saya mengenai teknik ini? Iya Bu, baik, saya paham. Pertama-tama mungkin Syahira ini akan berperan sebagai pelaku bullying, atau seperti yang ibu tadi sampaikan bahwa top dog ya. Nah, dengan cara mereka adegan tindakan yang telah kamu lakukan kepada teman kamu sendiri. Anggaplah kursi di depan kamu ini merupakan teman kamu ya, Syahira. Kenapa sekarang tambah kecil badanmu, tambah pendek kok juga, enggak pernah kok kapan makan kok sedikit, tambah kecil kok kayak orang cacingan, ayo pergi makan. Nah, baik, tadi Syahira sudah melakukan yang namanya teknik top dog ya, atau sebagai pelaku bullying. Nah, setelah itu mungkin kita akan balik ya, kamu akan berperan sebagai korban bullying atau underdog, yang dimana kamu harus membayangkan begitu jika
kamu ditindas oleh teman kamu sendiri, seperti tadi kamu menindas si kursi ini, kan? Coba Syahira peragakan, coba Syahira duduk dulu di kursi dan resapi kira-kira apa yang kiranya Syahira rasakan begitu ketika Syahira dikata-katai seperti yang tadi kamu contohkan. Terus bayangkan hal itu terjadi secara berulang, baik itu seminggu, sebulan, atau bahkan bertahun-tahun. Oke, silahkan kembali duduk di kursinya, Syahira. Kira-kira apa yang Syahira rasakan? Setelah saya tadi duduk di situ, Bu, saya merasa sangat tidak nyaman dengan setelah saya berpikir ternyata ucapan saya itu membuat saya sendiri tidak nyaman dan merasa tertekan, Bu. Baik, apakah Syahira ini dapat merasakan perbedaan ketika Syahira menjadi korban ataupun menjadi pelaku? Setelah saya melakukan tadi dua kegiatan itu, Bu, saya merasa memiliki perbedaan ketika saya menindas orang dan ketika saya menjadi korban dari penindasan itu. Jadi ketika saya melakukan penindasan itu, Bu, saya merasa fine-fine saja. Merasa itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Bukan sangat menyenangkan sih, lebih ke menyenangkan saja. Dan ketika saya menjadi korbannya, ternyata itu hal yang sangat tidak menyenangkan. Lalu Syahira bagaimana? Ketika saya membayangkan menjadi teman saya ini, saya merasa sangat bersalah dan saya merasa perbuatan saya kepada teman saya ini sangat buruk. Jadi ada perasaan mengganjal dalam diri saya yang semakin membuat saya tersadar bahwa ternyata tindakan yang saya lakukan ini sangat salah besar dan saya sangat menyesali perbuatan saya. Saya ingin segera meminta maaf kepada teman saya ini. Baik, Syahira ya, Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Di sini mungkin kamu sudah semakin sadar ya atas tindakan yang kemarin kamu lakukan dan mulai menyadari bahwa sebenarnya Syahira ini tidak harus melakukan hal tersebut begitu. Ibu yakin kok kalau Syahira ini merupakan anak yang baik begitu. Melihat kamu juga sudah merasa bersalah atas tindakan yang kamu lakukan ke temanmu. Mungkin Syahira memang salah mengambil langkah ketika sedang bercanda kepada temannya. Namun Ibu yakin bahwa kami ini sudah mulai bisa bertanggung jawab atas apa yang telah kamu lakukan. Nah, setelah melakukan sesi konseling ini, Syahira pasti sudah mengetahui ya mana-mana saja sikap yang harus Syahira terapkan dan tidak harus diterapkan dalam pertemanan ya, Syahira. Ibu sedikit berpesan kepada kamu ya untuk mulai mungkin merubah sikap negatif yang telah kamu lakukan itu, baik itu di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kakak yakin kamu pasti bisa melakukan itu. Perlahan tapi pasti ya, Syahira. Baik, Bu. Saya akan menerapkan apa yang sudah saya dapatkan pada konseling yang kita lakukan pada hari ini, agar ketika saya bergaul nantinya dengan teman-teman saya tidak akan menimbulkan suatu masalah yang mungkin tidak diinginkan, baik itu oleh saya sendiri
maupun oleh teman saya begitu Bu. Dan setelah ini saya akan mulai berkomunikasi dengan teman saya secara perlahan agar dia mau menerima permintaan maaf saya dan juga mulai menerima saya kembali, walaupun mungkin itu saya lakukan secara pelan-pelan. Baik, Ibu sangat senang ya jika kamu ini mulai bisa bersikap dalam lingkup pertemanan dan mulai merubah begitu sikap kamu. Semoga Ibu berharap kedepannya ini Syahira semakin menjadi pribadi yang lebih baik ya, dan dapat membangun pertemanan yang baik pula dengan teman-teman yang lainnya. Mungkin Syahira mengurangilah sedikit hal-hal bullying, walaupun Syahira menganggap hal itu bercanda. Baik Ibu, terima kasih banyak atas masukan dan dukungannya kepada saya. Terima kasih Bu. Baiklah, berhubung waktu konseling pada hari ini sudah habis, mungkin Ibu akan memberikan kesimpulan mengenai kegiatan konseling kita pada hari ini. Syahira kan telah melakukan suatu tindakan yang dimana tindakan tersebut seharusnya tidak Syahira lakukan gitu, yaitu dengan cara menindas ataupun body shaming begitu kepada temannya sendiri. Namun setelah Ibu lihat Syahira ini sudah menyadari atas perbuatan yang telah kamu lakukan. Namun kamu bingung untuk menyampaikan hal itu kepada teman kamu. Kemudian dalam hal untuk mengatasi masalah Syahira ini, kita melakukan konseling pada hari ini dengan menggunakan teknik kursi kosong, yang dimana Syahira mulai dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah Syahira lakukan dan mulai merubah sikap Syahira menjadi lebih baik. Seperti yang tadi Syahira bilang kalau Syahira akan mengkomunikasikan kepada temannya walaupun secara perlahan-lahan agar teman kamu ini menerima permintaan maaf kamu. Bagaimana menurut Syahira? Iya Bu. Jadi saya akan berusaha untuk bersikap lebih baik lagi dalam penerimaan dalam lingkungan pertemanan saya, dan mulai merubah sikap negatif yang ada dalam diri saya agar tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam hubungan pertemanan, serta pertemanan saya juga termasuk dalam suatu pertemanan yang positif. Baik, mungkin itu saja ya Syahira untuk konseling pada hari ini. Jika ada hal yang ingin atau kiranya yang ingin Syahira sampaikan, mungkin kita bisa mengatur jadwal konseling pada hari atau pada kesempatan selanjutnya. Nah, kamu jangan sungkan ya Syahira untuk datang ke sini konsultasi kepada Ibu. Ibu senang kok didatangi atau ada siswa yang datang untuk melakukan konsultasi atau tanya-tanya terkait apapun kepada kakak. Baik Ibu, terima kasih banyak atas segala masukan yang telah Ibu sampaikan kepada saya. Saya sangat merasa senang dan juga lega. Jadi apa yang Ibu sampaikan tadi sangat bermanfaat bagi saya sendiri ke depannya, dan saya juga akan bersikap dan mengambil tindakan dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Baik Ibu, mungkin itu. Jadi kalau begitu Bu, saya permisi kembali ke kelas dulu. Ada pelajaran lanjutan. Ya, Syahira, baik. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Hati-hati ya Syahira. Iya Bu. Saya tutup ya Bu. Iya Syahira.